20 Juli 2026 saya menerima tamu yang kisahnya istimewa. Beliau dimintai bantuan oleh Pak Hisbi di Merauke, ya Pak ya? Merauke, Papua untuk mengecek mesin ini. Ya, mesin Peditech RTH yang bensin. Dalam peti seperti itu. Kami sedia banyak. Dan tipe-tipe lain ya. Nah, Pak Hisbi itu sebenarnya sudah ya hakul yakin lah dengan saya itu. Tapi ya ada baiknya ada yang ngecek. Dipantau oleh beliau ini. Saya perkenalkan bernama Pak Mas Gufron lah. Umurnya masih belum jangkep 40 kok gitu. Mas Gufron dari desa Jambe Pawon. Kecamatannya Joko. Kadipaten. Blitar. Saya ulangi, desanya Jambe Pawon, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar. Beliau ini kandidat doktor, artinya calon dokter, bukan dokter ya. Nah, ini beliau ini tinggal di sebelah selatannya Gunung Kawi, gimana? Betul. Cuacanya sudah berbeda dengan di dataran rendah tempat saya, Sangat dingin. dingin. Nah, kemudian bagaimana hubungannya dengan Pak Hisbi? Saya baru tahu tadi, beliau ini tidak ada hubungan saudara, melainkan tetangga. Loh, bagaimana orang Blitar kok bertetangga dengan orang Merauke? Nah, ceritanya mohon diulas kembali Bapak dosen. Oke, siap. Ceritanya waktu itu pada tahun 96 ya, orang tua saya pergi ke Merauke ikut transmigrasi. Akhirnya bertemulah dengan Pak Hisbi sebagai tetangga. Pada akhirnya setelah saya lulus SMP, saya pulang ke Jawa hijrah. Pak Hisbi dia pergi ke tanah Miring. Nah, setelah itu lama kita tak jumpa. Suatu kemudian karena ada medsos ya, media sosial, kita bertemu. Di situ akhirnya bisa komunikasi dan singkat cerita kemarin Pak Hisbi itu cari-cari barang-barang yang bagus, terjangkau, murah, berkualitas ya di sini. Alhamdulillah. Nah, untuk meyakinkan itu karena saya tinggal di Blitar, saya suruh ngecek sama Pak Hisbi. Bener nggak? Real nggak? Oke lah, saya buktikan. Ternyata di situ real, bener. Nah, ini kita pakai metode triangulasi ya, langsung observasi langsung gitu, melihat langsung. Alhamdulillah barangnya mantap. Alhamdulillah, matur sembah nuwun. Itu ya. Kemudian saya ulas banyak cerita detail yang menarik dari beliau. Nah, yang jelas Pak Hisbi itu asalnya Jombang, Mas ya. Jombang. Jombang, beliau di sana dulu ustadz. Begitu. Ustadz itu waktu itu terkenalnya dai ya. Dai itu ya mubalik gitu kan. Alhamdulillah. Kemudian beliau ini Pak Gufron, Mas Gufron lah saya panggil ya. Juga nggak main-main. Kalau saya sebut kandidat dokter atau calon dokter itu sebagai pengetahuan adalah kuliah di S3 levelnya. S-nya 3 bukan 1. Nah, 1 dan 2 itu sudah terlewati beliau. Selain itu, pada saat bersamaan beliau juga punya hobi sekaligus pekerjaan yang menguntungkan, yaitu jual beli elf, spesialis elf. Khusus elf. Elf itu adalah merek untuk terutama minibus istilahnya Ya, itu ya. Betul, elf minibus. Nah, itu ya kawan-kawan. Yang harganya mau kelasnya ya macam-macam, tapi ya katakanlah 300 jutaan begitu. Beliau second ya, tapi sudah dipermak alias sudah direnovasi sehingga menjadi apa? Pak, sebentar Pak, masih ngobrol Pak. Gini, sebentar, kedap. Nah, ini Pak Hisbi tadi telepon. Oh iya, telepon saya juga tadi. Oh gitu ya. Kemudian sebentar, saya ingin menonjolkan bagaimana Mas Gufron ini berjuang bukan dari nol gitu ya. Dari nol, bener, dari tidak punya apa-apa. Ini sebuah kisah yang inspiratif. Artinya mungkin dapat mendorong teman-teman yang ada kalanya berputus asa menghadapi kehidupan gitu ya. Betul. Kita harus berjuang ini. Berjuangnya tidak main-main. 1, saya boleh ringkas Mas ya? Boleh, silahkan, monggo. 1, beliau mengikuti orang tuanya itu ke Papua pada saat SD. SD
SD. Pada saat SD diajak naik pesawat terbang ke sana itu apa ya, sebenarnya enggak kerasan. Ya benar-benar enggak kerasan. Tapi terpaksa bertahan 8 tahun lamanya. 8 tahun itu. Nah, di sanalah beliau bertemu dengan Pak Hisbi yang asal Jombang bertetangga gitu kan. Nah, selama 8 tahun itu SD sampai SMP. Di sana sampai bisa bahasa Melayu, dialek Papua. Contohnya gimana tadi kalau disambut dari pesawat tadi? Oh, kalau selamat dari pesawat begini. Selamat datang adik. Mari kita orang tunggu lama ini. Mari ikut kami adik. Mari. Jelas ya kawan-kawan. Kebiasaan begini berbicara ala Papua itu tidak didapat melalui meniru di medsos, enggak, karena beliau benar-benar pernah tinggal di Papua. Wah, ya. Kemudian balik karena kasihan, artinya tidak kerasan atau tidak betah di Papua. Orang tuanya balik kanan menuju bumi Jawa. Iya kan? Betul. Anaknya itu. Setelah lulus SMP, malah merantau ke Sangatta, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ya? Oh iya. Daerah Kutai. Di sana ini cerita lagi, panjang ceritanya tapi menarik. Bahkan berjualan keripik. Iya, susah ternyata. Jadi sopir angkot. Iya. Bayangkan seorang remaja lulusan SMP bekerja keras semacam itu, dirantau pula jauh dari orang tua. Maka dalam tempo 2 tahun balik lagi ke Jawa untuk bersekolah. Iya, menggapai cita-cita. Lucu sini. Masuk sekolah itu beliau Mas Gufron ini paling gede lah bodinya, usianya. Umurnya. Tapi kalau bodinya tetap wajahnya imut. Masuklah SMA di Ndoko. Dan ya 3 tahun lancar lulus. Tapi yang menarik, beliau mendaftar kuliah di Universitas Islam Negeri Malang. Ya. Loh. Ya, Universitas Islam tanpa Negeri tes. Wes langsung masuk lah gitu kan. Nah, karena itu ini saya ceritakan kembali sebab beliau putranya petani dan kebanyakan mayoritas orang Indonesia adalah petani. Bagaimana membiayai kuliah dan kebutuhannya itu kan? Betul. Akhirnya dijual lah. Sebidang tanah kecil itu buat beli laptop dan beli sepeda kuliah, sepeda motor juga. Gitu ya. Itu perjuangan. Kita angkat topik kepada orang tua beliau. Iya. Dan pada saat bersamaan beliau lulus S1 di UIN jurusan agama apa itu? Pendidikan agama Islam. Iya. Ya. Lanjut ke S2-nya juga begitu. Sama di manajemen pendidikannya. Tapi juga di UIN sama juga. Sama di UIN juga. Dahsyat, ya kan? Kemudian beliau sekarang juga sebagai dosen di Universitas Islam Blitar. Jelas, Blitar adalah nama kuno dari Blitar. Jadi dulu orang menyebutnya Blitar. Itu periode Majapahit sampai kira-kira 1-2 abad kemudian. Nah, sekarang masih menyelesaikan S3 di UIN juga, ya Mas? Di Universitas Islam Malang, Unisma. Oh, Unisma. Iya, Unisma. Oh, ya. Nggih. Jadi gitu ya kawan-kawan. Seorang petani tidak mustahil menjadi dokter. Putranya petani. Kalau beliau sendiri hobinya tadi jual beli elf, mainannya gede ini. Sekali jual 350-400 juta itu kan duit gede ya kan. Jadi betul. Bukan CC ini. Nah, kalau soal pertanian, Bapak sekarang masih bertani apa? Masih bertani, masih sehat, segar, bugar, petani, gitu ya. rajin, iya. Nah, kalau begitu ya perlu dibawakan oleh-oleh ini, nanti ya bisa toh. kita rembukan Traktor bisik-bisik ini. di luar video nanti ya. Karena banyak elf saja sudah bisa buat beli mesin begini, ya kan? Itu sebagai hadiah istimewa bagi ayah yang berjuang dulu, ya kan? Itu oke, terima kasih matur sembah nuwun sangat Mas Gufron. Kemudian apa lagi nih? Bolehlah ada kata-kata, Pak dosen itu kan biasa. Kata-kata untuk menyemangati kaum tani atau generasi muda gitu loh, Pak. Kata-kata, oke, ini ada kata-kata indah, kata-kata terbaik. Ini kalau untuk kalangan yang orang muda-muda ke bawah dulu ini ya. Yang belum punya pasangan, jangan khawatir. Artinya apa? Gini,
lebih baik hidup sendiri daripada berdua namun tak bahagia. Satu lagi. Oh, iya, Nah, iya. itu kalau untuk yang masih belum punya pasangan, karena belum tentu orang itu berpasangan kemudian cocok dengan pasangannya, karena ada orang menikah tidak dengan jodohnya. Tapi kalau orang berjodoh biasanya pasti akan menikah. Satu kata-kata lagi ini yang untuk semuanya. Jadi begini, tetaplah berbuat baik meskipun orang lain tidak baik kepada kita, karena kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu dari kebaikan kita sendiri. Semangat. Jos, demikian. Terima kasih Matur Nuwun. Salam.